warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan industri halal dalam perspektif Islam dan ekonomi. Ini materi yang kedua, seperti yang saya sudah sampaikan di materi yang sudah saya berikan di grup WA. Ini hanya sebatas penjelasan terkait dengan materi yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Eh, Perlu kita ketahui apa industri halal itu adalah kegiatan memproses atau mengolah barang atau jasa halal dengan keterlibatan pengguna sumber daya, baik berupa bahan baku, sarana peralatan, dan pengolahan serta pengemasan yang halal. Kemudian industri halal adalah setiap usaha dalam pembangunan halal untuk mempengaruhi gaya hidup halal di dalam masyarakat halal lifestyle ya, termasuk memanfaatkan jumlah umat Islam di dunia. Lalu kemudian bagaimana ajaran Islam merespon kehadiran industri halal? Tentu ini kan sudah ada banyak ayat Al-Quran, misalnya surat Al-Baqarah ayat 172, 173. Kemudian ada juga hadis innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Yang ada di antara keduanya adalah hal-hal yang berupa syubhat. Sehingga gaya hidup halal itu menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Lalu kemudian eh, kita masuk pada apakah industri halal mendukung perkembangan ekonomi? Tentu ya, karena ini terkait dengan eh, bangsa pasar orang Islam ya. Produksi yang berlabel halal mempunyai potensi dan manfaat secara ekonomi. Jadi pada sudut pandang ekonomi, penggunaan sertifikat halal, label halal memberi kemanfaatan ekonomi pada pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Nah, dalam materi ini saya sampaikan beberapa materi terkait dengan ketentuan syariat Islam terkait dengan jaminan produk halal. Ini nanti ada undang-undangnya, terutama yang diterapkan di Indonesia, bagaimana kemudian peran Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait dengan halal, karena kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melalui beberapa lembaganya, misalnya ada kepanjangan tangannya itu adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan juga Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, di mana kalau LPH itu lebih nanti orientasinya pada usaha eh, usaha bukan usaha mikro, sedangkan LP3H itu lebih pada UMKM, di mana nanti akan lahir yang namanya eh, sertifikat halal berbasis safe declare, yang safe declare ya. Kemudian ada sertifikat halal yang reguler. Kalau reguler itu biasanya dilakukan oleh LPH, sedangkan kalau safe declare itu oleh LP3H. Nah, kemudian itu nanti bisa dibaca ini. Lalu kemudian saya juga menyertakan di sini bagaimana kemudian peran dari pemerintah terkait dengan halal ya. Ini ada materi yang saya pernah ikuti di beberapa pelatihan ataupun workshop ataupun pertemuan-pertemuan ilmiah. Misalnya kalau tadi itu saya ngambil dari yang eh, halal, jaminan produk halal itu ngambil dari pelatihan di pendamping produk halal, ada materinya yang ditulis oleh Ki Arwani itu. Kemudian yang kedua ini adalah saya ikuti ketika pertemuan forum LP3H Jawa Timur dari Diskop UMKM ya, terkait dengan kontribusi UMKM terhadap ekonomi Jawa Timur, termasuk nanti dalamnya ada terkait dengan halal. Dan terakhir itu ada workshop saya ikuti kerjasama dengan Kemenkes terkait kurikulum halal. Nah, saya kira ini menjadi bahan untuk bisa dibaca bagaimana kemudian sampean itu membaca perkembangan terkait dengan
terkait dengan industri halal. Nah, ini berarti bisa nyambung dengan materi-materi berikutnya, terutama dengan sejarah terkait dengan perkembangan industri halal di dunia. Kemudian di Indonesia, bagaimana Indonesia menempati misalnya top halal food itu nomor 4 di dunia, top halal mindset fashion itu nomor 10 dan nomor 3 di dunia, dan top Islamic finance itu nomor 7 misalnya. Nah, nanti bisa dilihat, bisa dibaca di materi yang sudah saya berikan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.